Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pusat Ilmu Gaib yang kita cintai. Kali ini saya akan mengajarkan ilmu cara membuat atau ilmu untuk mengembalikan sihir pada pengirimnya 10 kali lipat. Jadi channel ini insya Allah ke depan akan banyak memberikan ijazah atau bimbingan, berbagai ilmu hikmah, berbagai ilmu pengobatan, dan berbagai resep insya Allah. Dan untuk melengkapi dari ketenangan kita sebagai orang yang punya ilmu, maka di channel ini juga saya berikan juga berbagai wejangan-wejangan dari berbagai ulama besar dan cerita-cerita para wali yang insya Allah bisa untuk keseimbangan jiwa kita. Sebab orang yang berilmu tinggi tanpa diimbangi dengan ketenangan jiwa itu bisa bahaya. Ilmu ibarat kuda, sedangkan kita penunggangnya. Kalau kita masih bisa mengendalikan kuda, itu bagus. Tapi jangan sampai kuda itu yang malah membawa kita lari tidak terkendali, sehingga akhirnya masuk ke jurang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai orang yang berilmu yang harusnya bisa santai, bisa tawadu, merendahkan diri, tidak sombong, itu malah disetir ilmunya sehingga jadi gampang marah, gampang meledak-ledak, suka berbuat untuk menyakiti orang dan lain sebagainya. Maka itulah alasan saya kenapa di channel ini juga saya cantumkan berbagai nasihat, berbagai wejangan para ulama untuk ketenangan jiwa kita. Baik, kita masuk ke fokus ke yang akan kita ajarkan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan ilmu untuk mengembalikan sihir, santet, pelet, vudu, dan lain sebagainya. Kalau ada saudara kita atau kita sendiri, istri kita, anak kita, atau teman-teman kita yang terkena serangan sihir, insya Allah kita bisa mengobatinya sendiri.
Lalu bagaimana caranya mengetahui orang itu kena sihir atau tidak? Nanti Bapak atau Ibu juga bisa melihat video saya yang judulnya 35 ciri-ciri orang yang terkena sihir, itu atau sakit non medis. Di situ udah saya jelaskan lengkap ciri-cirinya dengan detail. Jadi kalau ada salah satu atau dua dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan itu, penanganan pertama bukan berobat ke dokter, tapi penanganan pertama kita singkirkan dulu pengaruh-pengaruh non medisnya, baru nanti kita lanjutkan ke berobat ke dokter kalau masih sakit. Karena biasanya sihir atau santet yang udah lama itu juga meninggalkan bekas di fisik kita. Jadi kalau nanti ada orang yang menyihir kita atau mengirim santet atau mengirim apapun ke tubuh kita, dengan ilmu ini insya Allah yang mengirim kita santet atau sihir itu insya Allah akan terkena karmanya sendiri, karena kita kembalikan dan pengaruhnya bisa berlipat-lipat 10 kali lipat dari yang kita rasakan, insya Allah ya. Semuanya insya Allah. Ingat, semua ilmu itu harus ada insya Allah, karena kalau tidak ada insya Allahnya itu berarti kita udah merasa kuat sendiri, walaupun sebetulnya semua kekuatan kita itu hanya berasal dari Allah ya. Baik, untuk materinya kita langsung aja ya, karena ini saya akan memberikan dua metode. Dua metode itu nanti kalau bisa dilakukan salah satu, atau kalau mantapnya dilakukan kedua-duanya juga bagus, tidak masalah. Ilmu ini sudah sangat teruji karena biasa dibuat praktek oleh banyak paranormal dan dipraktekkan oleh saya dan guru saya sendiri. Jadi sangat bagus ya, sangat teruji khasiatnya. Jadi nanti kalau kita didatangi pasien atau bagaimana juga bisa kita ajarkan tata caranya ini kepada pasien, selain kita bantu sendiri. Baik, untuk metode yang pertama ini, langkah pertama ambil air wudhu dengan sempurna. Kalau sudah ambil air wudhu dengan sempurna, saat mau azan maghrib ya, sekitar kurang 15 menit. Jadi kan biasanya kalau azan maghrib itu jam berapa? Kalau di ini kan jam 6 gitu ya, berarti jam 6 kurang seperempat menit kita udah harus wudhu dan mengamalkan tata cara yang pertama ini. Jadi tata cara pertamanya, langkah pertama ambil air wudhu. Setelah air wudhu udah berwudhu kita ya, lalu silahkan bapak atau siapa yang terkena santet itu untuk duduk menghadap ke utara.
Ya, ingat ya, duduk menghadapnya ke utara, tidak boleh ke tempat lain. Atau nanti saya mantapnya menghadap kiblat, eh, silakan aja, tapi saya tidak menjamin keampuhannya, karena dari guru saya dan selama ini yang saya kerjakan itu menghadap ke utara. Setelah itu, setelah menghadap ke utara, lalu membaca doanya ini ya. Harus dihafal ini, harus dihafal di luar kepala, tidak boleh buru-buru mengamalkan jadi sambil baca buku, atau masih kurang hafal, jadi masih belak-beluk lah orang Jawa bilangnya, masih nggak lancar gitu bacanya. Itu nggak boleh, karena kalau kita udah hafal benar itu biasanya lebih khusyuk. Tapi kalau masih belak-beluk gitu, masih bacanya nggak lancar gitu, biasanya kurang fokus. Setelah ambil air wudhu, menghadap ke utara, lalu membaca doa ini ya. Saya bacakan pelan-pelan biar mudah dihafal ya. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, segala perbuatan jahat kembalilah ke asalmu. Dibaca 41 kali. Saya ulangi. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, segala perbuatan jahat kembalilah ke asalmu. Saya baca sekali lagi. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, segala perbuatan jahat kembalilah ke asalmu. Dibaca 41 kali. Setelah selesai membaca doanya 41 kali, oke, saya ulangi sekali lagi ya, takutnya nanti nggak hafal ya. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, segala perbuatan jahat kembalilah ke asalmu. Dibaca 41 kali. Baik, setelah itu, setelah membaca tadi 41 kali, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fil 41 kali juga. Ini cara yang pertama. Insya Allah, sebetulnya cara pertama atau cara yang kedua yang akan saya ajarkan, dua-duanya sangat ampuh. Tapi kalau mantapnya nanti dikerjakan dua-duanya, itu juga lebih bagus ya. Baik, sekarang kita melangkah ke yang kedua, tata cara yang kedua ya, ilmu yang kedua ini juga untuk mengembalikan sihir dari tubuh ya. Tata caranya, jika ada orang yang terkena santet itu, ambillah 3 helai rambut ya, 3 aja. Apakah boleh 4, 5, 6? Tidak boleh, jangan ditawar-tawar. 3 helai rambut ya, 3 helai rambut ini, lalu dibakar ya, dibakar dengan lilin yang warnanya merah. Apakah bisa pakai lilin biasa itu yang beli di warung? Jangan, pokoknya semua ilmu yang saya ajarkan jangan ditawar ya, jangan ditawar. Lilinnya berwarna merah. Belinya di mana? Biasanya banyak itu di toko-toko Cina atau di toko-toko
perlengkapan apa kayak di aksesoris kayak apa gitu biasanya ada itu. Atau ya kalau rumahnya dekat pecinan ya di pecinan gitu. Kalau nggak ada ya coba dilihat di Shopee lah, biasanya Shopee itu ada juga. Setelah diambil 3 rambut ya, ambilnya bukan sembarang rambut tapi rambut yang di ubun-ubun ya, yang di ubun-ubun 3 helai rambut. Setelah itu dibakar, tapi sebelum bakar membaca ayat ini dulu, membaca tata caranya ya. Ingat ini, tolong dihafalin doanya. Ini aku kembalikan perbuatanmu lewat perantara api ini. Dibaca 1 kali. Saya ulangi. Ini aku kembalikan perbuatanmu lewat perantara api ini. Saya ulangi sekali lagi. Ini aku kembalikan perbuatanmu lewat perantara api ini. Oke. Setelah itu lalu dilanjutkan membaca Ya Jabar, Ya Kholik, Ya Wujud. Dibaca 11 kali. Jadi saya ulangi lagi. Ya Jabar, Ya Kholik, Ya Wujud. Saya ulangi sekali lagi ya. Ya Jabar, Ya Kholik, Ya Wujud. Dibaca 11 kali. Jadi tata caranya sebelum bakar ya, ini lengkapnya. Ini aku kembalikan perbuatanmu lewat perantara api ini. Baca 1 kali lalu Ya Jabar, Ya Kholik, Ya Wujud. Ya Jabar, Ya Kholik, Ya Wujud. Ya Jabar, Ya Kholik, Ya Wujud sampai 11 kali. Jadi yang 11 kali itu cuman Ya Jabar, Ya Kholik, Ya Wujud itu yang 11 kali. Kalau yang ini aku kembalikan perbuatanmu lewat perantara api ini baca 1 kali aja. Oke, baik. Setelah itu lalu dibakar ya, rambutnya itu dibakar dengan lilin itu tadi. Jangan lupain, ini syarat untuk yang mengamalkan ini. Syarat mutlaknya itu keduanya maksudnya kedua ilmu ini harus ada wudhu ya, harus ada wudhu. Jadi tidak boleh ambil air wudhu, nggak boleh, harus ada air wudhu. Jadi kan kalau kita bacanya itu harus dalam keadaan suci. Ini kalau untuk penanganan orang-orang yang terkena santet ya, agar kembali ke pengirimnya. Nanti setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya memagari rumah agar rumah itu dilihat orang itu yang berniat jahat, ibaratnya niat mencuri, niat merampok, niat apapun itu yang pokoknya berniat jahat, itu rumah kita itu seakan-akan kayak dikepung api gitu, kayak dipagarin api yang kelihatan cuman api yang membara, yang menyambar-nyambar aja. Jadi biasanya lari tenggelam luar biasa. Dan kelebihannya lagi nanti ilmu yang untuk pagar api itu, yang untuk rumah itu, kalau kita dikirimi santet, dikirimi telur, dikirimi layak, dikirimi apapun, itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah itu. Jadi biasanya di atas genteng itu yang diwuwung, kalau orang Jawa bilang wuwung, kalau di daerah lain apa namanya itu, yang genteng yang bagian tengah-tengah paling atas itu wuwung kalau orang Jawa bilang. Itu biasanya akan ada ledakan gitu.
jadi nggak bisa masuk gitu. Sebelum nyampe ke rumah kita jarak berapa gitu udah meledak gitu, udah nggak ini lagi. Untuk kedepannya nanti saya ajarkan yang itu untuk video berikutnya. Jadi ikuti terus channel ini, karena channel ini akan mengajarkan berbagai ilmu-ilmu yang luar biasa yang jarang diajarkan di tempat-tempat lain ya. Baik, untuk kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ingat ya, semua ilmu perlu mahar, karena mahar itu sebagai penajam ilmu dan sebagai ikatan antara rohani orang yang mengajarkan ilmu itu dan rohani yang belajar. Itu makanya ada orang yang belajar tapi udah datang kemana-mana tapi tidak ada hasilnya, itu karena tidak ada ikatannya antara guru dan murid. Ada juga yang udah bayar, saya udah bayar mahal tapi tetap nggak ada hasilnya. Itu bisa juga nanti karena wadah keilmuannya masih tertutup. Itu silakan nanti diperiksa di video saya yang judulnya membuka wadah keilmuan, itu sudah saya jelaskan. Jadi ilmu itu kalau wadah kita masih tertutup ya susah masuk, karena kan namanya air aja kalau udah ditutup, dituang air juga nggak bisa masuk ke gelasnya kan. Nah, kalau gelasnya tutup, ilmu juga gitu, kalau wadahnya masih tertutup juga nggak bisa masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya yang bikin nggak bisa masuk itu sama gurunya songong gitu. Kalau orang Jakarta bilang songong, kalau orang Jawa bilang lama, kalau orang Indonesia bilang umumnya ya kurang ajar sama gurunya gitu. Biasanya ya kurang sopan atau gimana, itu biasa bisa membuat ilmu itu jadi kurang manfaat. Makanya coba lihat orang-orang dulu kenapa sederhana sekali, nggak banyak bacaan, nggak banyak apa, tapi ampuh-ampuh. Itu karena sama gurunya luar biasa taat. Zaman sekarang hafalannya banyak, ininya banyak, tapi kadang-kadang nggak ini, baru bisa dikit terus sombong-sombong, akhirnya ilmunya luntur sendiri. Baik ya, untuk kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon di subscribe dan di like video ini sebagai mahar dari ilmu yang saya ajarkan. Ingat, semua ilmu yang ingin berkah itu harus ada mahar. Karena dulu Ekalaya aja yang belajar ke guru Drona atau apa di kisah pewayangan itu, meskipun nggak diajari langsung aja, gurunya tetap minta mahar berupa jempolnya dipotong gitu. Itu ya kisah-kisah pewayangan aja. Baik ya, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.